bagaimana Ibu kemukakan hari Senin yang lalu, minggu lalu, bahwa hari ini pertemuan terakhir dan memang minggu lalu Ibu juga sudah menginformasikan ya bahwa Ibu kemungkinan harus ke Bandung. Nah, as usual, I would like to review what we have done so far. Sebagaimana Ibu kemukakan bahwa nanti untuk UAS itu materinya semuanya. Artinya mulai minggu pertama hingga hari ini. So today we are going to have some review di mana dasarnya adalah soal yang sudah ada di laman kelas itu UAS tahun yang lalu. Ya. So this is what we have discussed so far from week 1 to today. Ya. Di laman ini ada yang berwarna kuning to highlight the subclauses, ya, artinya nanti harus sudah paham mana itu noun clause, mana itu adjective clause atau adverb clauses. And then, and then we also have a look at reading graph or chart yang mungkin belum diujikan, nanti akan masuk materi di UAS. Oke? Nah, ini materi tahun yang lalu, ya, ada di laman kelas soalnya, tapi Ibu akan pecah-pecah untuk keperluan diskusi. Ya. So this is reading 1, first paragraph. If you are asked about the topic, artinya ini menyangkut pertanyaan skimming. Ya, skimming. The topic of the passage is human population and economies. True or false? Ibu sudah sorot untuk paragraf ini. So, is it true or false? Kalau true, mengapa true? Kalau false, mengapa false? Meskipun di ujian tidak akan ditanyakan alasannya. But for the purpose of this exercise, kita akan melihat. Oh, ada lagi? Ya. Ini ke atau Olsa itu mau menjawab atau apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Sebelumnya aku mau berterima kasih kepada semua yang telah. Oke, jadi nampaknya tidak mendengarkan kuliah kita ya, punya acara sendiri tadi ya. Oke, ya. So what about this one? True or false? True. Oke, true. Jadi memang topik dari bacaan ini human population and economies. Dari mana taunya? Kalau di halaman ini dikatakan as human population and economies have grown rapidly over the past 100 years, artinya ini adverb clause. Ya. Kita tahu kalau anak kalimat sebelum induk kalimat ada komanya. Artinya ini bukan main clause. Artinya bukan ini yang akan dibahas. Tapi apa yang akan dibahas? Ecosystem worldwide. Very good. Ecosystem worldwide. Thank you. Ya. Jadi bukan human population dan economies, oleh karena itu jawabannya false. Karena yang dibahas atau topiknya adalah ecosystems worldwide. Thank you. Next. The growth of human population has some effects on a sea ecosystem. Minggu lalu kan Ibu sudah pesan ya, tolong dikerjakan latihan yang ada di laman kelas. Ya, sekarang kita bahas. Tujuannya tadinya adalah kalau ada yang belum jelas ditanyakan hari ini.
The growth of human population has some effect on a sea ecosystem. Kalau jawabannya lama, artinya nanti kita latihannya hanya dapat sedikit. True, Miss. Oke, true. Dari mana taunya? Bahwa true. Di kalimat pertama dikatakan, as human population economies have grown rapidly, ecosystem have faced pressure from bla bla bla. Jadi dari kalimat pertama itu menunjukkan bahwa this statement is true. Oke. Ya. Di situ kan pressure from exploitation, kemudian ada in the oceans. Oleh karena itu, di sini menunjukkan sea ecosystem. Itu karena ada clue-nya in the ocean. Next, masih paragraf 1. During the 20th century, there was habitat destruction. True or false? False. False. Oke. Habitat destruction di situ dikatakan, ya. Jadi during 20th century, ya. Artinya apa? Di situ dikatakan in the ocean, roughly half of all commercial harvested beds became overfished during the 20th century. Ya. Itu masuk pada habitat destruction. So that one is true. Next, di sini ada kata dwindle. Ya. Baris kelima ada kata dwindle. The word dwindle in line 5 is closest in meaning to the word increase. Apakah true or false? False. False. Oke. Kira-kira di sini kan ada kata also. Ya. Also artinya setara. Ya. Setara kalau di atas ya, became overfished. Overfished. Banyak diambil berarti berkurang ya. Jadi dwindled ini bukan increase, justru harusnya decreased. Oke. Okay? Now next one, paragraph 2. The topic sentence of paragraph 2 is stated in the first sentence. True or false? True, ma'am. True. Oke. Okay. Controlling idea-nya mana kira-kira? There. Oh, masa there itu controlling idea? Controlling idea itu kan yang akan dikembangkan di paragraf A number tersebut. of studies. Iya, number of studies. Nggak mungkin there. Karena there di situ adalah expletive atau subject filler. Ya. Hanya mengisi kekosongan subjek. Tidak mungkin itu controlling idea. Ya. Jadi controlling idea-nya a number of studies. Oke. Ya, number of studies sebagai controlling idea. Masih paragraf 2. The word there does not refer to anything. Barusan Ibu sudah menjelaskan. True or false?
True. True. Iya. Mengapa? Nggak refers to anything. Karena there-nya expletive, Miss. Excellent. Karena there-nya di situ expletive. Ya. Karena there-nya expletive atau subject filler. Ya. There di situ menunjukkan existence atau subject filler. Ya. Real subjeknya itu yang noun di belakangnya. Ya. Misalkan some books are on the table aslinya. Kemudian kita menggunakan there. There are some books on the table. Jadi there di sini does not refer to anything. Ini expletive, hanya mengisi kekosongan subjek. Oleh karena itu disebut juga sebagai subject filler. Ya. Berbeda dengan there yang posisinya bukan sebagai subjek. Artinya itu reference. For example, the library at the University of Sydney opens until midnight. I really love studying there. There di sini menerangkan apa? What does there here refer to? Okay, University the of library at the Sydney. University of Sydney. Ya, the library at the University of Sydney. Oke. Masih paragraf 2. True or false? Which di baris ke-8, ya, yang atas sendiri di situ, refers to condition. True or false? True. True, betul. Ya. Jadi ini adalah adjective clause, one of which, ya, artinya which itu refers to noun yang sebelumnya. Ya. Itu really, tapi di situ one of. Berarti salah satu itu selalu dari jamak. Oleh karena itu nggak mungkin menggantikan condition. Oke, karena kondisinya sudah tunggal. Nah, mengapa di situ one of refers to studies? Karena salah satu itu pasti dari jamak. Oleh karena itu di sini which mengacu pada studies, a number of studies, one of which, ya, salah satu dari penelitian tersebut. So that is the reason why which here is false. Ya. Juan Horda is a researcher about sea ecosystem. True or false? True. True. Oke, dari mana tahunya bahwa itu true? Oke, di baris Juan Horda is the man who does a sea ecosystem research. Oke, jadi that's true. Next, masih paragraf yang sama. Unlike tunas, berbeda dengan tuna, the number of bill faces is getting lower. True or false? False. Oke, dari mana taunya ini false? Dari tunas and bills. Oke, ya. Di situ have improved. Have improved artinya bagaimana kalau have improved? Mengapa pernyataan nomor 9 ini salah? Kalau have improved dikatakan have improved apa artinya? Telah berkembang. Iya, jadi jumlahnya bagaimana?
Meningkat. Iya. Jadi yang membuat salah is getting lower ini. Ya, harusnya is getting higher. Tuh ya, is getting higher karena have improved. Oke. Still this one. IUCN has identified the endangered species. True or false? True, Miss. True. Oke, kita lihat di bacaan tersebut. Ya, IUCN di situ dikatakan labels a species as critically endangered. Jadi true. Oke. Next, number 11. Unsustainable fishing must be done regularly. True or false? False. 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 Oke. Karena di situ dikatakan iya, iya betul ya. Must be considered. Ya, harus dipertimbangkan. Kenapa? Karena di situ negatif justru. Ya. Oke. Number 12. Large body sizes will affect the fish price. True or false? True. Oke, true. Dari mana taunya? If the species have height. Okay, if the species have high prices, large body, blah, blah, blah. Okay, good. Now, kita ulang sejenak mengingatkan kembali tentang part of speech. Ya. Part of speech yang berhubungan dengan makna, apa saja? Yang membentuk makna? Yes. Apa saja yang punya makna, yang membentuk makna? Noun, Noun, selain noun. adjective, Adjective, terus? adverb, Adverb, terus? verb. Verb, oke. Jadi keempat jenis kata itulah yang membentuk makna. Ya, kalau yang lainnya itu function, ya, punya fungsi, tapi tidak membentuk makna. Ya. So noun di sini function as subject, object, or complement, sebagaimana Ibu sering singgung. Verb di situ fungsinya sebagai predikat. Bagaimana dengan adjective? Apa fungsinya? Untuk menerangkan noun. Excellent, modifies noun. Ya, jadi adjective itu modifies noun. What about adverb? Modifies verb. Modifies verb. Apakah hanya verb yang dimodifies oleh adverb? Apa? Apakah hanya verb yang dijelaskan oleh adverb? Betul. Hanya verb saja yang dijelaskan oleh adverb. Noun sama adjective juga, Miss. Oke, artinya adverb itu modifies other than noun. Selain noun. Itu yang dijelaskan oleh adverb. Ya. Jadi kalau adjective itu modifies noun, adverb itu modifies other than noun. Nah, Ibu sudah sering membuat contoh ini, kalimat ini. Oh, kalau nggak salah malah depannya ada really good students biasanya ya. Really good students biasanya begitu. Usually review their daily lessons very regularly. Ya.
subjeknya adalah good students. Nah, kalau kita lihat students di situ adalah noun. Ya. Jadi di sini ada dua noun, ada students dan lessons. Oke, sekarang kita lihat. Ya. Review di situ adalah verb. Ya. Kemudian good karena menjelaskan noun, jadi good itu adalah adjective. Delay karena menjelaskan lesson, berarti itu adjective. There karena menjelaskan lessons, their lessons, berarti ini adjective atau possessive adjective. Ya, jadi di situ ada good, delay, there itu semuanya sebagai adjective. Ya. And then the last one, usually di sini modifies atau menjelaskan review. Okay. Regularly juga menjelaskan review, modifies review. Very modifies regularly. Oleh karena itu, usually, very, dan regularly ini adalah adverb. Jadi seperti itu. Ya, kalau kita lihat. Nah, selain fungsinya seperti tadi, sebetulnya noun itu bisa kita lihat dari akhirannya kalau itu merupakan kata bentukan. Ya, misalkan akhiran men, government, development, employment itu penanda bahwa kata tersebut adalah noun. Kemudian berakhiran ty, ya, contohnya quality, nationality, identity itu menunjukkan bahwa kata tersebut adalah noun. Ion, otion, ya. Population, solution, implementation, berarti itu noun. Ya. ER, OOR, nurse, ya. Itu baru beberapa penanda bahwa itu adalah noun, akhiran noun. Now about verb. Ya. The suffix fy, fy, ya, clarify, identify, modify, ya, beautify, or ice, organize, criticize, optimize. Ya. Masih ada lagi yang lain juga. Ya. Nah, adjective. Akhiran ada able, owes. Ya. Adverb. Yang paling banyak adalah akhiran le. Misalkan slowly, rarely, nearly. Ya. Sekarang kita lihat paragraf 4. Di situ ada frequently. The word frequently in line 31 is an adverb. True or false? True. Oke. Okay. Ya, betul. True. Reproductive in line 33 is a noun. True or false? Reproductive. Nah, di sini nih yang dicetak tebal. Is it a noun? True. True. Oke, dari mana taunya kita kalau itu noun? False. False. Kenapa false? Kalau false artinya jenis katanya apa kalau bukan noun? Verb. Verb. Oke, kenapa verb? Jelas. Apa? Adjektif bukan, Ya, dari mana taunya kalau itu adjektif? karena if. Oke, satu ada akhiran if itu adjektif. Kalau kita lihat dari bentuknya. Sekarang kalau kita lihat dari fungsinya. Dari mana kita tahu itu adjektif? Dari yang kita bahas tadi loh. Menjelaskan noun. Nounnya yang mana? Rate. Read, very good. Ya. Reproductive here is an adjective karena menjelaskan noun read. Ya. Jadi kalau ada itu pasti ada nounnya. Nounnya yaitu read. Karena reproductive ini menjelaskan noun read, oleh karena itu reproductive is an adjective. Itu kalau kita lihat dari fungsinya. Kalau kita lihat dari bentuknya, akhiran
if itu adalah adjective. So, this one is false. Ya. Number 15. From the last paragraph, it can be implied that fishermen have a target of certain types of fish to catch. Ya, true or false? From the last paragraph, ini last paragraph ini. It can be implied that fishermen have a target of certain types of fish to catch. False. False, dari mana taunya bahwa itu false? Dari non-target. Ya. Oke, dari non-target. Berarti kalau di sini non-target can also be affected by fishing activities. Artinya mereka punya target atau tidak punya target? Ada non-target, ada original target. Artinya fisherman ya yang penangkap ikan ini punya target. Oleh karena itu kalau ada ikan yang ditangkap, mereka bisa memilah-milah. Oh, ini spesies yang tidak menjadi target dipancing tapi terkena. Ya. Yang seharusnya tidak ditangkap tapi tertangkap. Ya. Yang itu berbeda dengan the original target. Oleh karena itu mereka bisa mengatakan, oh ini non-target spesies, ini original target. Artinya, fishermen have a target of certain types of fish to catch. Yeah. Okay, now reviewing the subclauses. Mereview subclauses di sini kita tahu ada yang disebut main clause, subjek predikat, syarat clause. Kemudian ada subclause. Ya. Subclause itu selalu ada penandanya. Nah, kalau penanda ini murni berfungsi sebagai penanda, artinya setelah itu harus ada subjek diikuti predikat. Tapi kalau penandanya ini juga berfungsi sebagai subjek, artinya setelah penanda itu langsung predikat. Ya. Nah, subclauses kita sudah bahas, yaitu ada 3 jenis, ada noun clause, ada adjective clause, dan ada adverb clause dengan fungsinya masing-masing. Ya. Noun clause fungsinya sebagai subjek, objek, atau komplement, dan penandanya ada that, whether, if, atau wh. Ya. Adjective clause fungsinya modifies noun, menjelaskan noun. Nah, penandanya that dan wh. Nah, karena di sini kita melihat baik noun clause maupun adjective clause ada that dan wh, itu sebabnya nanti kita harus bisa membedakan mana yang anak kalimat itu berfungsi sebagai noun clause atau adjective clause. Ya. Nah, di sini juga untuk adverb clause ini ada WH. Artinya WH itu mungkin noun clause, mungkin adjective clause, mungkin adverb clause, tergantung. Kemudian if juga ada. Ya, if itu muncul di noun clause dan juga di adverb clause. Ya, jadi nanti harus hati-hati kalau seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita lihat yang ada di paragraf 2, reading 1. Di situ ada adjective clause. Mengapa adjective clause? The man. Iya, very good. Adjective clause. Karena itu menjelaskan the man. Ya. So this one is an adjective clause.
Berikutnya, that the situations for tunas and pilfises have improved over the past decades. Clause apa ini? Non-clause, Miss. Noun clause berfungsi sebagai Object. objek dari Found. found. Very good. Ya, jadi ini adalah noun clause. Berfungsi sebagai objek dari found. Oke. Next. Clause Adverb apa clause. ini? Adverb clause. Dari mana taunya? If. Oh, oke. Tadi kan if bisa adverb clause, bisa noun clause. Dari mana kita tahu ini adverb clause? Ada koma. komanya. Miss. Oke, very good. Ya, kalau adverb clause mendahului main clause, ada komanya. Oke. Next, when there is a smaller population deadline. Clause apa ini? Adjektif. Adjektif. Mengapa? Adverb clause, Miss. Oke, mengapa adverb clause? Kalau seandainya when there is smaller population decline, kalau ini adalah adjective clause, depannya harus apa? Noun. Ya, noun. Noun yang seperti apa? Ini kan labels ini noun. Apakah ini adjective clause? Kapan sih adjective clause menggunakan penanda when, where, why, who? Who untuk apa? Depannya. Noun yang bagaimana? Orang. Orang, oke. Nah, kalau when? Noun apa? Time, oke. Time. Iya. Karena di sini noun tapi labels, bukan time. Jadi tidak mungkin adjective clause. Ya. Itu sebabnya this one is an adverb clause. Karena menunjukkan waktu, tapi bukan referring modifying time. Karena depannya bukan time. Tapi when there is, ini adalah adverb clause of time. Ya. Next. Commercially blah blah blah. What clause is this? Clause apa ini? Main clause. Main clause. Main clause. Kalau tidak ada penanda, ini langsung subjek predikat. So this is what is called main clause. Ya. Oke, sampai di situ jelas. Jelas. Oke, right. Oke, good. Ya. Next, ya. Reading seperti ini selalu ada. Baik di UTS, di quiz, maupun UAS. Artinya yang dites nanti ini lebih banyak grammar dan vocab. Ya. Grammarnya seperti nomor 21 ini. Ini kan berhubungan dengan tenses, berhubungan dengan voice. Ya. Kemudian, oh ya, ini lebih banyak ke tenses dan voice. Ya. Sekarang number 1. Molting is one of the most titik-titik processes. Nah, di sini ada the, kemudian ada processes. Ya. Processes ini noun. Sehingga sebelum noun harus apa bentuknya? Adjective. Adjective. Ya, adjective. Artinya yang bisa masuk itu kalau nggak alpha, Charlie. Ya. Sekarang tinggal kita lihat saja maknanya. Apakah involved processes atau involving processes? Ya. Ini proses yang sangat terikat. Ya. Oleh karena itu, the best answer is involved processes. Oke. Okay. Number 22. Ya. Can. The phrase bla bla bla. Kita lihat. One can. Ya. Karena iya, setelah can verb pertama.
can recognize karena ini kalimat aktif. Can recognize. Okay, number 23. The second is when a new feather kita lihat the first dulu. The first is when the old man worn feather is dropped or shed. Berarti tenses yang digunakan adalah simple present. Ada is drop. The second is when a new feather. Mana yang simple present? Ya, A, B, C? E. Oke. Apa bedanya E dengan Bravo? Tergantung subjek bukan? Iya, tergantung subjeknya. Kapan kita verbnya ditambah S? Cindy. Plural. Kalau subjeknya plural, masa? Jadi kalau Oh, they singular. studies gitu. Singular. Singular, orang ketiga tunggal. He, she, it. Itu yang baru subjeknya, verbnya ditambah S. Nah, di sini sekarang subjeknya apa? Subjeknya mana? Halo. Subjeknya mana? Yang a new feather. A new feather. Ya. Subjeknya bukan the second. The second itu subjek dari is. Ya. Subjek dari grow, grows, grew itu adalah a new feather. Kalau kata ganti, diganti. A new feather itu kata gantinya apa? It. Nah, karena it jadi gimana? Grows. Grows. Jadi bravo. It grows. Bukan it grow, tapi it grows karena it di situ. Ya. Ini sudah ada its place ya. It grows in its place. When each feather has been shed and replaced, then the mold can be Stay. A, B, C. Said. Oke, mengapa can be said? Mengapa can be said? Present perfect. Present perfect. Dari mana? Passive. Pas lo. Ini anak lo. Pas. Dari mana? Passive bukan? Pasif. Karena pasif. Setelah pasif. Kalau pasif itu setelah to be diikuti bentuk keberapa? 3. Bentuk ketiga. Jadi karena pasif itu bentuk ketiga. Setelah to be verb bentuk ketiga. Oleh karena itu bravo is the best answer. Can be said to be complete. This, however, is an abstraction that often does not. Mudah sekali nih. Happens. Oke. Kalau does not apa? He is. Iya, kalau setelah does not apa? Bentuk keberapa yang dipakai? Untuk pertama. Pertama, perlu ditambah S? Enggak, Miss. Enggak. Kenapa enggak perlu? Karena dia plural. Karena S-nya sudah nempel di does. Ya. Jadi S-nya ini sudah nempel di does. Jadi does not. Jadi yang the best answer A, B, C? A. Ya. Does not happen. Incomplete overlapping rested molds are quite common. Oke. Nah, sekarang di situ. Oke. Oke. Sekarang the passage mainly discusses. Apa yang dibahas di sini sih? Kan di sebelumnya ini
Ada molting is bla bla bla. Ya. Mold requires bla bla bla. Oke. Jadi kira-kira passage di sini mainly discusses apa sih? Yang C, Miss. Yang C. Oke. C itu adalah processes of bird feather replacement. Ya. Kenapa begitu? Karena tadi ya di pertama tadi molting, terus di sini mold. Nah, mold itu apa? Di situ processes of bird feather replacement. Oke. Next. The first paragraph shows the following text organization. Ya. First paragraph itu yang ini. Molting is one of the most bla bla bla. Kira-kira apa text organization-nya paragraf ini? Classification. Oh, classification dari mana taunya itu classification? Proses. Proses Yang dari B. mana taunya itu proses? Ada the first step, Miss. Iya, di situ ada two distinct processes. Ya. Jadi artinya di paragraf ini text organization-nya proses. Oke. Kemudian di baris kedua ada notwithstanding. Kira-kira notwithstanding ini apa ya sinonimnya? Despite. Despite. Oke, karena di situ ada perlawanan. Ya. Jadi ada constant care. Ya, harusnya kalau ada perawatan yang konstan, harusnya bertahan lama. Tapi ini tidak. Ya, wears out. Justru gugur. Sehingga despite. Ya. Oke, next. Appearance. Di sini ada kata appearance. Kira-kira apa jenis katanya ini? Noun. Noun. Dari mana taunya? Karena ada adjective belum. Oke, sebelumnya ada adjektif, betul. Kedua, bentuknya yang ance, itu noun. Suffix. Iya, suffix ance itu menunjukkan noun. Yang ketiga, kalau ada penghubung of, itu artinya menghubungkan dua noun. Noun pertama appearance, noun kedua feathers. Oke, sekarang distinct. What is the part of speech of distinct? Apa di sini distinct? Jenis katanya. Adjective. Adjektif dari mana taunya? Dari mana taunya bahwa distinct ini adjektif? Karena ada depannya ada proses. Oke. Ya, karena belakangnya ada processes yang itu adalah noun, ya. Sehingga distinct ini adalah adjektif menjelaskan noun processes. Oke, good. Next. In the second paragraph di atas itu ada that have established an optimal time and duration. Ini clause apa sih? Is it main clause, noun clause, adjective clause, atau clause? Non clause. Noun clause. Mengapa ini noun clause? Karena Adjective clause, Miss. Mengapa adjective clause? Noun clause, mengapa noun clause? Adjective clause, mengapa adjective clause? Kan karena tadi kita menjelaskan verb force. menjelaskan apa? Verb force. Oh, verb. Forces ini verb. Oke, coba kita lihat. Subjek dari clause ini apa? Atau kalimat ini apa subjeknya? Ada subjeknya enggak di kalimat ini? Not. Yang mana subjeknya?
Malt, Miss. Malt, Get- Miss. Apa? Malt. Malt. Oke. Jadi di situ malt subjeknya. Terus ada predikatnya. Is. Is controlled. Is controlled. Oke. Is controlled. Kemudian ada objeknya. Dikontrol oleh apa? Strong evolutionary. Strong evolutionary. Purchase. Iya. Jadi setelah by di sini ada noun phrase. Noun phrase-nya adalah strong evolutionary forces. Kekuatan evolusi yang kuat. Ya. Strong evolutionary forces. Sehingga force di sini bukan verb, tapi ini noun jamak. Oke. Karena noun jamak, berarti belakangnya ini apa ini? Tidak mungkin ini noun clause. Adjective Adjective clause. clause. Ini adjective clause karena menjelaskan forces. Bukan menjelaskan verb. Nggak ada menjelaskan verb itu. Itu bukan clause. Ya. Oke. Jadi that one is an adjective clause karena menjelaskan forces. Next. It. Di atas baris ke-13 atau kedua di slide ini. What does it here refer to? Yang B, Miss. Ya, B. Body apa? Body It. weight. Body weight, is it? It's not surprising that it is blah 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 that Nothing, Miss. nothing. It di situ ekspletif. Ya. Karena apa? Karena tadinya subjeknya dididik oleh that clause. Sekarang that clause-nya pindah ke belakang. That a bird in heavy mold often seems listless and unwell is not surprising. Sekarang that clause-nya dipindah ke belakang. Jadi it di sini adalah ekspletif. Refers to nothing. Tidak menggantikan apa-apa. Ya. Oke. Kalau kita ulang. Ya. I have downloaded a file and saved it in my computer. What does it here refer to? file. 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 Oke. Kalau it itu bukan subjek, pasti menggantikan sesuatu. A file. Oke. We were outside when it was suddenly raining, so we rushed to get into the room. What does it here refer to? What does it here refer to? It's raining outside. Ini sering Ibu Outside? pakai. Outside. Sering Ibu pakai Nothing. sebagai contoh nothing. Ya. Nothing. Ya. Karena itu ekspletif. Ya. Last night, I watched an interesting film. It was based on a true story. What does it? A film. Oke. Jadi an interesting film atau film. Oke. Ya. Nah, it itu tidak selalu berupa reference. Jadi nanti harus hati-hati. Ya. Kalau it sebagai subjek, itu mungkin reference, mungkin subjek vila atau ekspletif. Ya. Kalau itu berhubungan dengan weather, time, distance, unknown gender. Ya. Contohnya, it's not raining at the moment, it's almost 3 p.m. It takes about 30 minutes from my house to this campus. Who is it? It's Tommy. Ya. Atau kalau it itu untuk menunda subjek aslinya. Subjek aslinya mungkin to infinitive. To hear him sing is exciting. Sekarang to hear him sing-nya dipindah ke belakang. Menjadi it is exciting to hear him sing. Jadi di sini it refers to nothing. Nggak menggantikan apa-apa. Atau it takes about 3 hours to get to Bandung. To get to Bandungnya pindah ke belakang. Ya.
Atau that close. That they love me is nice. It's nice that they love me. Ini tadi yang contoh di bacaan tadi. That clause-nya pindah ke belakang. Oke? Ya, baru sampai reading 2. Waktunya sudah habis. Ya, kalau tadi kalian sudah mengerjakan bisa lebih cepat. Gitu ya. So, because the time is up, I don't want to take more of your time. Jadi tolong dipelajari lagi apa yang sudah dipelajari. Tolong diulang lagi. Nah, sebetulnya kan kalian sudah ada tuh. Sudah ada latihannya yang ada di laman kelas. Iya. Tinggal karamel sama coklat. Ya, karamelnya itu pakai- mulai tadi itu Ineke Olsa yang tadi awal seperti greeting atau apa, sekarang mau beli apa gitu ya. Jadi sebetulnya nggak kuliah dia, nggak amal meeting atau beli apa belanja ya. Oke, ini latihan ujiannya sudah ada di sini ya soal. Nah, yang Ibu bahas tadi yang gasal. Ya, gasal. As human population bla bla bla. Kita tadi baru membahas sampai reading 2. Ya, reading 2 belum selesai. Jadi tolong kalau bisa sudah ada 2 latihan dicoba dikerjakan. Oke. Okay, so that's enough for the meeting. Good luck for your final test. Usahakan yang terbaik. I'll see you at the final test. Ya, mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.